Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Mahayaro, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah semester 4. Saya di sini akan menjelaskan dari kelompok 9, 10, dan 11. Yang pertama yaitu dari kelompok 9 yang berjudul Personal Informasi dan Sistem-Sistem Informasi. Yang pertama, manajemen informasi sistem dan subsidinya. Pada dasarnya, manajemen informasi terutama pada 3 kata berbentuk yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama adalah sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang berhubungan antara satu sama lain yang berbentuk satu kesatuan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah informasi. Informasi adalah hasil personsis data yang diperoleh dari setiap elemen tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, manajemen. Manajemen yaitu terdiri dari proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola usaha seperti merencanakan yang meliputi penetapan strategi, antara lain mengendalikan operasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Subtemnya dalam informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi eksekutif merupakan suatu sistem yang khusus dirancang bagi para manajer pada tingkat perencanaan strategis. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Sistem ini menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur, yaitu menyediakan informasi untuk digunakan dalam pemecahan masalah manufaktur. Dan yang keempat, sistem informasi keuangan, menyediakan informasi mengenai arus keuangan. Dan yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia, yaitu sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia. Dan selanjutnya, falsafah pendekatan sistem pemecah masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan. Pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menangkapkan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Oleh karena itu, masalah itu perlu dipecahkan. Dalam pemecahan masalah, kita perlu mengetahui 3 juga pemecahan masalah yang dilakukan untuk persiapan pendefisi dan pemecahannya. Dan yang kedua, filsafat pendekatan sistem dengan pengembangan informasi. Suatu sistem informasi, manajemen di dalamnya terdapat beberapa elemen, misalnya media informasi. Dan dalam sistem informasi, manajemen mempunyai sistem khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitasnya. Sistem yang digunakan misalnya media jaringan komputer yang mempunyai database yang digunakan untuk pemrograman informasi dan akan diakses di dalam sistem tersebut. Dalam sistem informasi, manajemen yang menggunakan sistem tersebut bisa kita sebut sebagai pengguna sistem. Di antaranya adalah pengolahan informasi, sumber informasi atau pemberian informasi, dan pakaian kepada penerima informasi. Dan yang ketiga, analisis sistem dalam pemecahan masalah. Sistem informasi manajemen dalam kegiatan manajemen yang baik harus mampu memberikan dukungan pada proses perencanaan, proses pengendalian, dan proses pengembalian keputusan. Dalam menjalankan tugas, manfaat sistem informasi manajemen bagi manajemen perusahaan atau organisasi ialah membantu dalam hal pengembalian keputusan. Kegiatan pengambilan keputusan adalah kegiatan yang kompleks berdasarkan pengalaman manajer yang berkecimpung dalam memecahkan masalah sehari-harinya. Pemecahan masalah adalah. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari kelompok 10 yang berjudul Database dan Sistem Manajemen Database bagi Organisasi Dakwah.
Yang pertama, pengertian database bagi organisasi dakwah. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data di sebuah sistem manajemen basis data. Database Management System (DBMS). Adapun pengertian database dikaitkan dengan organisasi dakwah, yaitu sekumpulan organisasi mengenai tantangan-tantangan dakwah ataupun masalah-masalah umat yang mana harus ada tindakan atau penegakan dari organisasi dakwah tersebut. Ceramah para dai sebagai solusi problem umat tersebut yang disampaikan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Dan selanjutnya, karakteristik database bagi organisasi dakwah. Yang pertama, data yang sama dapat diakses secara serempak oleh beberapa penggemar untuk membagi kegunaan yang berbeda. Yang kedua, database tidak tergantung pada struktur penyimpanan atau cara membaca database program aplikasi atau data bersifat transparan tersebut program aplikasi. Dan yang ketiga, data memiliki integrasi atau akurasi dan validitas yang terkendali. Dan yang keempat, para pemakai dapat mendefinisikan database dengan menggunakan suatu bahasa definisi data atau data definition language yang mengizinkan para pemakai untuk menetapkan struktur dan jenis data. Yang kelima, para pemakai data memasukkan atau menyisapkan pembaruan, menghapus dan mendapat kembalian data dari database dengan menggunakan suatu bahasa manipulasi data. Dan yang terakhir, menyediakan akses yang dikendalikan oleh database. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari kelompok 11 dengan tema pengelolaan etika, moral, politik, dan hubungan dalam sistem informasi. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika dalam prinsip-prinsip berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Etika adalah pembuatan yang berhubungan dengan etik. Etis adalah pembuatan yang beretik baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika pembuatan melanggar etik. Di dalam lingkungan sistem informasi, permasalahan-permasalahan etik dapat muncul dari beberapa permasalahan, yaitu permasalahan privasi, pemikiran aktual, permasalahan keamanan, permasalahan akurasi, dan yang terakhir adalah permasalahan kesehatan. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan etika dalam informasi dakwah. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta secara internasional dilambangkan dengan tanda C, yaitu hak eksekusi penciptaan atau memegang hak cipta untuk mengatur pengguna dari hasil penuangan gagasan untuk mengatur penggunaan, di mana dari hasil penuangan gagasan tersebut untuk mengatur penggunaan dari hasil dengan memiliki hak cipta, maka pemilik dapat melindungi dan membatasi pengedakan secara tidak sah atau sebuah ciptaan. Dan yang kedua yaitu merek dagang. Istilah merek dagang muncul berdasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, ama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai ciri khas yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pasal 1 ayat 1 nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara
kepada infaktor dan hasilnya investasinya di dalam teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasi tersebut dan memberikan persetujuan kepada pihak yang menentukan hal baru untuk melakukan pembuatan, penjualan, atau pengawasan terhadap pemuaan selama waktu tertentu. Dan yang keempat, hacks atau cracking, tindakan pengebobolan data rahasia suatu institusi membeli barang lewat internet dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain tanpa izin, merupakan contoh dari tindakan hacking. Orang yang melakukan hacking tersebut adalah dinamakan hacker. Begitu pula dengan membuat kode program tertentu dapat membuat suatu proses agar beberapa tahap yang harus dilakukan menjadi terlewatkan. Dan yang kelima, pembajakan, mengutip atau menduplikasi suatu produk, misalnya program komputer, kemudian menggunakan dan menyebarkan tanpa izin atau lisan dari pemegang hak cipta, juga merupakan pembajakan yang masuk kategori kriminal. Dan yang terakhir, browsing, situs yang tidak sesuai moral, membuat situs dewasa bagi orang yang belum layak, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan moral. Teknologi internet, mulai dari tindakan-tindakan positif sampai negatif, semua ada di dalamnya.